ke Kak Kaniko ini kan Kaniko sangat sangat menunjukkan seberapa besar seorang survival itu. Ada risetnya bicara nggak sih sama mereka seorang survival itu, terus ngobrolin tentang apa, terus sempet kayak nanya ke psikolog nggak sih bagaimana maksudnya menumbuhkan rasa traumatik dan keputusasaan kayak udah hidup tapi ya begitu. Mungkin boleh dijelasin. Kalau riset sih ya tentu menggunakan pengalaman pribadi, karena saya tentu setiap orang pasti pernah berduka atau paling tidak akan suatu saat merasakan kedukaan. Yang tentu saja imajinasi juga menjadi bagian penting dalam proses menggali karakter. Ada lagi? Mungkin yang lain bisa ada kesempatan. Saya dari TVO mau nanya terkait dengan ada adegan yang memang paling favorit nih dari antara masing-masing cast sendiri dan di bagian yang mana gitu. Terus kemudian kan ini berkaitan dengan transportasi juga. Nah, aku pengen nanya out of the film mungkin ya, bagaimana tanggapan tentang protokol parpol yang sudah mulai dihentikan. Nggak apa-apa ini. Pertama adegan favorit dulu aja. Adegan favorit aku banyak, hampir semuanya favorit, cuman mungkin ada satu yang ada di trailer juga, meluk bajunya papa, itu favorit aku. Saya adegan press conference. Paling favorit yang mana ya? Mungkin bukan favorit tapi yang lumayan paling banyak take dan berkesan, mungkin ada adegan ketika Dita Rawa ketemu di rumah Pamukse. Mungkin ada alasan masing-masing sekalian. Alasannya apa? Kenapa memilih adegan itu? Pada saat itu emosinya memang sangat spesifik yang diinginkan Moni, dan ternyata penyampaiannya juga tidak semudah seperti kalau kita baca sekali di skenario dialognya. Dan waktunya sedikit. Dan waktunya pendek. Kalau Kak Nicholas, kenapa alasannya press con? Bagian yang press con? Karena di film ini atau biasanya di film-film lain itu kalau press conference dibikin ya wartawannya secukupnya gitu, tapi ini benar-benar kayak press conference beneran, ada 250 orang yang wartawan yang hadir, dan ya menurut saya seperti kenyataan, sangat realistis. Kalau aku mungkin karena itu aku di direct Mbak Muli untuk perasaannya tuh aku merasa itu perasaan yang baru gitu buat Zara juga, jadi sangat berkesan take adegan. Zara sendiri tantangan di film ini seperti apa, Zara? Tantangannya ya untuk menyeimbangi kakak-kakak senior saya. Karena aku kan di sini satu-satunya yang mungkin baru gitu ya, jadi jadi aku tantangannya untuk nggak deg-degan dan nggak gemeter dan mengasih performa yang terbaik. Ini kan ada adegan kissing juga, itu gimana mendekatinya? Kaniko agak takut atau deg-degan nggak sih? Kalau deg-degan pasti ya, itu manusiawi. Cuman alhamdulillahnya kita ada IC juga, ada Kak Putri sebagai IC yang jagain, dan itu juga kan semua koreografi. Dan alhamdulillahnya Kaniko pun adalah partner yang sangat santai, jadi ambil adegan itu juga terasa tidak berat. Tapi sempat awkward beneran nggak sih kayak di film tadi? Ya gitulah. Mungkin dari sayap kanan, kalau sayap kanan. Kaniko sendiri mungkin sampai sekarang jadi kecintaan para kaum hawa, mungkin melihatnya seperti apa sih? Selalu disukai sama perempuan-perempuan nih. Film aja dulu. Kalau Prosesnya dia harus beradaptasi. Depan Mas. Gini. Namanya di sini. Kamera Mas. Kamera. Ya secara teknis cukup rumit. Tentu untung ada Marsha yang berperan sebagai Dita yang membantu, dan ada Melina yang jadi membantu. Ya sebenarnya sih itu simbol dari karakter yang sangat vulnerable ya. Nah, ini kita
perilaku fisik yang seperti itu. Kalau kalian bertiga percaya takdir nggak sih? Hah? Percaya takdir atau enggak? Emang kakak enggak? Ya enggak, maksudnya itu nanya ke kalian. Kalau saya percaya Tukar Takdir yang akan tayang 2 Oktober 2022. Tinggal kita boleh shout out dulu. Oke. Oh ya, ini sekarang shout out. Iya, satu. Teman-teman,